kenapa banyak orang ya, mungkin bukan banyak orang, termasuk saya juga bilang, orang sales itu kalau nggak bandel bukan orang sales gitu. Sales hebat secara individu tetapi tidak memperkuat tim. Padahal dalam dunia bisnis modern, pasar tidak dimenangkan oleh para individu. Pasar dimenangkan oleh para tim yang solid sendiri. Abraham Maslow pernah bilang gitu loh, sebelum masuk ke Benjamin Bloom ya, sebelum bicara tentang pembahasan yang mendalam, tentang target, tentang masalah-masalah, orang tuh harus dimasukin ke Maslow-nya dulu. Perasaan di hari ini gitu loh kan. Bagaimana pembicaraan yang di luar konteks hal-hal yang inti gitu loh. Jadi masuk ke dalam penghargaan-penghargaan terhadap dirinya. Orang itu diorangkan terlebih dahulu. Nah, dia itu lagi briefing ada 5 orang salesman-nya. Wah, dengan gayanya gebrak meja. Gebrak meja, dituding-tuding, dimaki-maki. Waduh, saya bilang hebat sekali. Dan kemudian beberapa hari kemudian saya datang lagi pagi sama dia sedang melakukan briefing, tapi udah bukan 5 orang. Udah tinggal 3 orang. 3 orang. Ya, kemudian saya datang lagi minggu besok tinggal 2 orang. Jadi bisa dikatakan bahwa namanya seorang leader itu memanusiakan, mengorangkan itu sangat penting ya sebenarnya. Senin sampai Minggu jualan lagi. Selamat datang kembali di channel Wajah Sales, tempat kita bisa saling sharing, berdiskusi mengenai sales and distribution. Kali ini teman-teman, kita akan membahas mengenai leadership. Karena kita tahu di tiap tim sales itu pasti ada seorang leader, atau mungkin Anda sendiri menjadi leader dari tim sales itu sendiri. Saya pernah membaca satu buku, yaitu mengenai Bapak Ali Sadikin, yang beliau merupakan gubernur Jakarta periode 1966 sampai 1977, yang dimana banyak mengatakan bahwa Pak Ali Sadikin itu merupakan seorang leader yang benar-benar karismatik, seorang leader yang benar-benar memberikan inspirasi. Karena gaya kepemimpinan beliau yang tegas dan karismatik itu sendiri. Nah, beliau juga berorientasi pada kerja nyata, jadi bukan hanya pencitraan. Kalau sekarang kan banyak sekali pemimpin-pemimpin yang dia hanya mengejar citranya saja, tetapi kerjanya tidak. Ya, karena memang memanfaatkan dari media sosial. Walaupun memang ada untuk pencitraan itu diperlukan untuk seorang pemimpin. Ya, tetapi yang paling penting adalah ya tadi kerja nyatanya itu sendiri. Nah, Pak Ali Sadikin ini juga sebagai pemimpin dia adalah seorang inovator pembangunan kota. Yang kita tahu sendiri bahwa Taman Ismail Marzuki, kemudian juga tempat wisata Ancol, bahkan Pekan Raya Jakarta itu merupakan inisiasi dari beliau. Dan yang sangat menggelitik adalah beliau juga dikenal sebagai gubernur yang dikatakan, maksudnya apa? Ya karena dia membuat satu kebijakan yang kontroversial, yaitu dia melegalisasi perjudian, dia mempajaki hiburan malam, dan bahkan juga membuat lokalisasi untuk prostitusi, untuk pelacuran. Ya, tetapi dari hasil itu ya PAD, dana dari buat daerah itu justru meningkat tajam dari situ. Terlepas ya kita bicara tentang agama, tetapi sebagai seorang pemimpin beliau benar-benar seorang yang mempunyai kemampuan yang luar biasa. Dan yang paling penting lagi, beliau juga terkenal sebagai pemimpin yang paternalistik. Yaitu dia sebagai pelindung dan pengayom dari masyarakat yang dia lebih banyak turun ke lapangan. Nah, ini yang juga dibutuhkan oleh leader sebagai tim sales. Ya, kita akan bahas kali ini, kita sudah undang seorang pakar yang beliau sangat concern dan sangat intens sekali bicara tentang leadership. Dan coba kita korek dari beliau, apa saja sih di leadership itu yang bisa kita implementasi, bisa kita ambil ilmunya untuk menjadi seorang leader di sales yang baik. Oke, selamat datang, Bang Sis. Wah, saya panggilnya apa nih? Bapak, Bang, atau siapa nih enaknya? Panggilnya Sis saja. Oh, Sis saja, ya Pak. Tapi enaknya panggil Bang. Kita kalau di sales ini Bang. Bang Sis ya. Nama lengkapnya Is Haryadi. Is Haryadi. Ya. Oh, bisa diceritakan sedikit untuk kegiatannya dan latar belakangnya, Bang Sis? Iya. Latar belakang saya sebagai asesor dan pemegang lisensi trainer level 4 di BNSP yang mengelola, yang melakukan metodologi pelatihan. Okay. Jadi metodologi pelatihan ini mulai dari plan, do, check, and action-nya gitu, semua kita tata kelolai dengan baik agar pelatihan itu punya dampak yang luar biasa terhadap peserta itu sendiri gitu loh. Oke. Kalau gitu di situ banyak terlibat pelatihan-pelatihan untuk para leader juga ya sebenarnya? Yes, untuk para leader. Nah, bahkan hari ini model pendekatan pelatihan yang diinginkan oleh klien kami ini udah mulai minta berinovasi gitu. Dari mulai in class, mulai main di outdoor. Mulai dari in class dia mulai harus ada activity yang melibatkan fisik, emosional, serta pengetahuan gitu loh, supaya
pengalaman itu betul-betul masuk dan dapat dipahami dengan baik gitu loh. Jadi kalau saya tangkap sedikit tadi, jadi untuk pelatihan itu tidak harus di dalam kelas ya sebenarnya. Betul. Tapi kenapa yang membuat Bang Sis itu malah mengarahkan untuk pelatihan itu sampai di outdoor itu? Ya, pada hakikatnya kan manusia ini kan, kalau manusia tuh hanya bisa fokus itu di 15 menit pertama sebetulnya di dalam model pembelajaran apapun gitu loh kan. Sehingga dibutuhkan activity-activity yang dari sisi visualnya itu harus mulai berbeda dari in-class menjadi outdoor gitu loh kan. Dari model pendekatannya, sehingga ini menjadi sebuah tantangan tersendiri sebetulnya buat para trainer penyelenggara training gitu. Ya. Ini sebenarnya menarik sekali nih. Kayaknya kapan-kapan kita bisa kolaborasi ya untuk kita mungkin dari teman-teman atau dari perusahaan yang ingin ya kita melakukan development untuk tim salesnya itu kita di luar kelas ya, ini boleh juga kita coba ya. Kalau ditangkap tadi di luar kelas itu ya termasuk kita bicara mengenai teknik bertahan hidup ya, karena bicaranya kalau orang sales itu pasti adalah survive, mereka harus survive. Oke. Nah sekarang saya mau coba gali dari mengenai dari sales team itu sendiri, yaitu kita bicara kalau dari orang sales kebanyakan kan dia secara individual ya, tapi membangun tim penjualan itu merupakan suatu challenge atau tantangan yang tidak semua leader itu bisa, Bang Sis ya. Nah kalau di sini kenapa sih banyak orang-orang sales yang hebat tapi dia nggak bisa atau gagal ketika dia bekerja dalam tim? Di hampir semua perusahaan selalu ada tipe-tipe sales yang sangat menonjol. Jadi ada juga yang jago presentasi, ada yang jago membangun relasi, ada juga yang jago closing. Namun ada satu masalah nih, dia bekerja sendirian. Nah, di era abad 21 ini udah nggak bisa lagi kita berjalan sendiri-sendiri nih. Ini harus berkolaborasi sehingga prospek yang ada itu tidak dibagi dengan baik. Sehingga strategi dan informasi-informasi itu juga tidak tersampaikan dengan para timnya. Nah, dikhawatirkan adalah pada saat si personal yang memang menjadi star sales ini sendiri itu tidak lagi menempati posisinya ataupun dia berpindah ke tempat yang lain. Nah, ini pengetahuan, keterampilan dan pengalamannya ini putus di situ gitu. Nah, sekarang ketika itu tidak ada, tim menjadi lemah gitu loh. Inilah yang disebut dengan lone wolf sales gitu loh. Sales hebat secara individu tetapi tidak memperkuat tim. Padahal dalam dunia bisnis modern, pasar tidak dimenangkan oleh para individu. Pasar dimenangkan oleh para tim yang solid sendiri. Gitu. Jadi bisa dikatakan kalau dia tidak mempunyai leadership ya, kita bicara itu, ya otomatis dia jadinya kayak super salesman aja kali jadi ya. Super salesman gitu loh. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri ya buat perusahaan ya, karena biar bagaimanapun juga perusahaan ini ya jika dilihat ini tipe-tipe sales ini menjadi tiga tipe menurut saya gitu loh. Yang pertama adalah lone wolf gitu kan, yang kedua adalah passive sales dan yang ketiga adalah team player sales. Nah, harapannya ini tipe ketiga inilah yang memiliki nilai yang paling bernilai gitu loh. Karena team player sales ini dapat dapat menginspirasi sales-sales yang lain. Tadi dijelaskan ada 3, ada lone wolf sales, kemudian ada pasif team, dan kemudian baru team player. Yang dimana kalau bisa saya coba raba, lone wolf tadi adalah super salesman tadi ya. Betul. Nah kalau yang pasif tadi dia sebenarnya terlibat dalam tim tapi ya manut baja, menunggu instruksi. Nah yang diharapkan adalah orang yang menjadi team player tadi. Nah kalau menurut saya itu karena mindsetnya. Nah, kalau mindsetnya ini menurut Bang Sis sendiri perbedaannya apa? Sales mindsetnya itu antara untuk orang yang tadi ya individual mindset sama yang sales mindset tadi. Iya, kalau individual mindset itu sendiri kan kita ketahui tadi ya ciri-cirinya, nggak pernah bagi prospek, nggak pernah bagi strategi, ilmunya dimakan sendiri. Sales ini terkadang menghasilkan angka-angka besar tapi dia tidak berkembang gitu loh. Tapi berbeda pada saat dia menjadi tim player sales ini. Tetap mengejar target pribadi, tetapi juga membantu timnya berkembang, melakukan teknik-teknik coaching, melakukan briefing briefing pagi, mengevaluasi, mau berbagi pengalaman, berbagi strategi pasar, sehingga sales ini biasanya kelak ini menjadi leader dalam penjualan itu sendiri gitu loh. Nah,
tentunya ini harus dibekali dengan kemampuan-kemampuan dia untuk menjadi seorang leader dalam sales itu sendiri gitu loh, untuk menjadikan sales yang lain tuh menjadi tim playernya dia. Ini agak menggelitik nih kalau kita bicara lone wolf sales sama yang tim pasif tadi. Kalau yang terakhir kan pasti udah kita inginkan. Kalau menurut Bang Sis sendiri sebenarnya yang lebih bisa dibina atau ditingkatkan itu menjadi seorang leader itu dari lone wolf-nya atau dari yang pasif tadi? Dari kedua-duanya bisa dikembangkan ya, tinggal seberapa besar harapan dia, tinggal seberapa kuat tujuan dia menjadi sales gitu loh. Karena ini semuanya tentunya dihubungkan dengan end game-nya setiap sales itu sendiri gitu. Tentunya setiap orang yang ada di dunia ini harapannya tujuannya satu, kalau kita bicara spiritual yaitu surganya gitu loh. Nah, yang paling memungkinkan memang di lone wolf sales ini sendiri gitu loh. Karena bisa jadi dia melakukan itu karena dia tidak tahu caranya menginfluence orang, cara mempengaruhi orang, cara mendidik orang, cara mengcoaching tim sales yang lain. Bisa jadi karena pengetahuan itu. Jadi orang melakukan sesuatu karena pengetahuan yang dia miliki gitu loh. Gitu. Jadi sebenarnya kalau di lone wolf sales ini perlu ya atau bisa dia ditingkatkan ya? Bisa, betul. Bisa sekali. Nah, ini juga menarik buat teman-teman di perusahaan untuk HR ya, untuk human resource dan development. Ya juga harus memperhatikan dari karakteristik atau dari tipe-tipe dari tim sales itu sendiri. Ya kalau ketemu yang seperti ini, ya kita bisa bantu untuk mendevelop timnya tadi. Ya kalau saya sih bicaranya ya gampang, masukin aja ke hutan tadi itu yang tadi Bang Sis sampaikan tadi. Kita didik mereka di situ sehingga timbul leadership-nya. Ya, kadang mereka bukannya jelek, bukannya buruk, tetapi mereka mungkin tidak tahu caranya. Dan seringkali ya tadi, kita sebagai leader di atas itu sering terjebak bikinnya adalah plug and play tadi, yang selalu saya sebutkan. Bahwa ya sudah, dia harus jalan itu. Dia bisa jualan, udah jualan saja. Padahal tidak. Karena itu adalah aset dari suatu perusahaan itu sendiri. Oke, ini sangat menarik nih kalau kita bicara di sini. Nah, otomatis tadi, yang tadi Bang Sis juga jelaskan bahwa dia mainnya sendiri, nggak bagi prospek, itu kan ego dia gitu ya. Ya kan? Nah, kalau ego sales ini itu terhadap tim dampaknya apa, Mas Sis? Iya, dampaknya kalau bicara ego ya, dampaknya kepada target pribadi dan kepada target tim. Nah, ini balik lagi, dampak-dampak yang muncul itu adalah satu, itu kepercayaan. Jadi no trust, no business gitu loh kan. Yang kedua adalah transparansi gitu loh kan. Dan yang ketiga adalah collective winning. Nah, dalam hal ini dampak-dampak inilah yang akan mencederai pertumbuhan tim sales player tadi gitu loh kan. Seperti kita ketahui kalau bicara trust ini adalah fondasi kita bekerja sama dengan siapapun gitu loh kan. Jangan sampai itu menjadi terlukai karena nilai setitik tadi gitu loh kan. Gitu. Tadi juga disinggung mengenai trust antara tim itu ya. Karena kalau bicara tadi balik lagi lone wolf sales tadi, dia juga mungkin ya tidak ada trust. Karena saya pernah nonton satu film itu yang tentang anjing ya, berkelompok anjing. Ada satu leadernya yang dia tidak trust, akhirnya ditinggalkan oleh timnya. Ya dia akhirnya menunjuk atau dia mengaklamasi dari anggota lainnya menjadi timnya, jadi leadernya itu sendiri. Nah, kalau menurut Bang Sis sendiri, trust dalam tim penjualan itu bagaimana konteksnya ya? Iya, terus dalam tim penjualan itu sendiri kan yang pertama tuh kan adalah self confidence dulu nih yang dibangun gitu loh. Habis self confidence baru bicara tentang self esteem ya. Nah, trust ini tidak dapat terbentuk begitu saja tanpa proses rekayasa pembelajaran kekinian gitu loh. Karena trust ini kan intangible ya, sesuatu yang tidak bisa diraba tapi dirasakan gitu. Nah, sehingga pola-pola pendekatan supaya terbangun trust antar tim ini sendiri itu diperlukan sebuah skenario yang direkayasa. Kalau kami menyebutnya adalah pendidikan berbasis pengalaman yang dimaknai gitu loh kan. Nah, disitulah teman-teman akan diberikan stimulus dalam bentuk activity yang merangsang munculnya kepercayaan itu sendiri gitu loh kan. Baik itu bisa dilakukan di sesi indoor maupun di sesi outdoor. Tentunya ini membutuhkan sebuah daya pikir yang menghasilkan kreativitas yang memunculkan sebuah desain program yang baik sehingga trust itu dapat muncul satu dengan yang lainnya gitu. Nah, karena trust itu sendiri
pastinya jadi fondasinya ya buat Yeah. mereka itu. Oke. Nah, kalau untuk pelatihannya untuk bisa membangun tim tadi, kemudian untuk fondasinya di trust itu sendiri, itu teknik pelatihannya biasanya yang dilakukan tadi kan disinggung mengenai experimental learning. Experiential learning. Experiential learning. Okay. Nah, ini apa yang dilakukan biasanya untuk mendevelop itu? Ya, seperti yang kita ketahui dalam sebuah metodologi pelatihan, itu kalau di kami dikenal dengan istilah 70-20-10 metodologi. Di mana 10% itu adalah materi formal, bicara tentang teori, bicara tentang fakta-fakta, data dan sebagainya. 20% itu bicara tentang social learning-nya gitu loh kan. Mereka berinteraksi satu dengan yang lainnya, dan yang 70% itu adalah experiential learning itu sendiri. Nah, di dalam implementasinya untuk membangun trust itu sendiri, ini ketiga model ini kita coba padukan ini menjadi sebuah pendekatan gitu loh kan, supaya pengetahuannya, fisiknya, emosionalnya itu terlibat, sehingga pembelajaran orang dewasa yang membangun kesadaran itu dengan sendirinya mindset itu dapat disesuaikan dengan kehendak si penyelenggara pelatihan tersebut. Gitu loh. Nah, tentunya pemilihan tempat antara hotel dengan alam bebas itu tentunya berbeda dampaknya. Antara di resort dengan di camping ground tuh beda dampaknya. Nah, menariknya hari ini banyak perusahaan-perusahaan tuh sudah mulai, Pak, kita mau peserta kita nih sedikit dikasih tekanan fisik lah, gitu loh kan. Kita siksa lah mereka. Gitu kan. Supaya apa? Supaya mereka tuh betul-betul dapat menghargai sebuah nilai, gitu loh kan. Mereka hari ini kan terus berada di zona nyaman ya. Betul. Di zona nyaman, pelatihan, perbaikan gizi di hotel gitu loh kan, dengan kedisiplinan yang rendah gitu loh kan. Dengan ketaatan kepada Tuhan yang minim, sehingga yang terjadi seolah-olah dia tuh dapat melakukan ini atas daya upayanya sendiri tanpa melibatkan penciptanya. Nah, tentunya kalau di alam bebas itu karena kita bersentuhan langsung dengan air, dengan tanah, dengan hujan, dengan panas, itu dampaknya ternyata berbeda sekali gitu loh. Jadi teman-teman di HRD atau di leadership team, kalau pengen timnya disiksa dalam tanda kutip, hubungi kita ya. Kita akan siksa mereka menjadi seorang team player ya. Karena kenapa? Mendidik orang itu ya tidak dalam posisi yang selalu menyenangkan ya. Saya pernah menonton satu film ya yang dia intinya adalah ngajarin orang berenang, ceburin aja kayak begitu. Karena dari daya survive dari setiap orang itu pasti akan timbul di situ. Kayaknya perlu juga kita tunggu nih dari perusahaan yang ingin melakukan itu. Kita siap untuk fasilitasinya ya. Oke, ini menarik juga. Dan kita bicara tadi mengenai fondasi, mengenai trust tadi. Nah, otomatis dalam satu tim itu pasti ada masing-masing punya role atau punya peran yang saling melengkapi. Nah, apa yang dilakukan supaya hal itu bisa terjadi ya? Peran ini terkait sama terkait dengan tupoksinya, tugas dan fungsinya gitu loh. Nah, kemampuan orang beradaptasi dengan tugas dan fungsinya yang berbeda itu menjadi penting. Beradaptasi. Belum lagi beradaptasi dengan orang yang baru. Belum lagi beradaptasi dengan situasi yang tidak kita kendalikan. Nah, kemampuan-kemampuan ini disebut dengan kemampuan-kemampuan mental, kemampuan-kemampuan soft skill. Yang ini tidak bisa diajarkan hanya melalui kursi-kursi di kelas. Dia harus mengalami secara langsung gitu loh. Sehingga dia betul-betul memahami, dia betul-betul tahu tentang apa dan tanggung jawab yang harus dia lakukan. Dan tentunya kalau kita bicara tentang sebuah pendekatan, bagaimana apabila ini tidak dijalankan dengan baik sesuai dengan tupoksinya, ini akan langsung dampaknya ke tim player yang lain. Bagaimana ini direkayasa itu sampai itu dampaknya kepada tim player yang lain. Contoh, kalau kita bicara salah satu base camp wajah sales buat di pelatihan di Jatiluhur aja, mereka ada sebuah skenario membuat raft building, yaitu berpindah dari pulau satu ke pulau yang lain dengan bantuan drum, bambu, tali ikat dan sebagainya. Disiksa itu ya? Disiksa, diterik matahari, perjalanan tuh sekitar 2-3 kilo mendayung gitu loh kan. Yang adaptasi yang pertama apa? Adaptasi yang pertama adalah keahlian, teknis mendayung, teknis menyelamatkan diri, teknis mengikat gitu loh kan. Adaptasi yang kedua adalah
ini di Jatiluhur ini ombaknya kadang kalau udah angin barat ini tinggi dia punya ombak gitu loh. Jadi dia mampu beradaptasi dengan manusianya, beradaptasi dengan alamnya. Nah, sehingga pada saat ikatan itu tidak benar, posisi pelampung tidak benar, cara menyelamati teman nggak benar, itu langsung dampaknya langsung nyata kepada peserta yang lain. Itu otomatis masing-masing harus benar-benar di perannya itu benar-benar dia lakukan dengan baik. Dilakukan dengan baik. Nah, apa jadinya kalau itu tidak dilakukan dengan baik? Nah, itu langsung dampaknya kepada peserta. Kapal akan hancur, peserta akan masuk ke dalam danau gitu loh kan. Dan yang terjadi adalah apa? Ya udah di situ akan terlihat sekali. Mana orang-orang yang memiliki inisiatif, mana teman-teman yang ego terhadap dirinya, mana teman-teman yang kemudian mau nyelamatin yang lainnya gitu. Iya. Gitu. Itu jadi bisa dihubungkan di sales juga. Kan ibaratnya dalam satu tim itu dengan satu leadernya misalnya supervisor ada beberapa salesman yang mereka pasti mempunyai peran nih. Ya, peran tetapi secara total tim juga berpengaruh. Betul. Nah, kalau kita lihat dari target juga kan sama. Namanya target, pencapaian target itu masing-masing ada punya target, kemudian ada secara total target. Nah, itu bagaimana cara ininya, secara prinsip untuk kolektif target dan personal target tadi? Ya, kalau tadi kita analogikan dengan perjalanan mendayung dari titik A ke titik B. Nah, titik B ini kan targetnya. Ini sudah direncanain nih, perencanaan membuat kapalnya, jalurnya, peralatannya, petanya, kesiapan tim dan lain sebagainya. Semua sudah dilakukan briefing, semua sudah dibagi distribusi pekerjaannya. Tinggal pengarungan. Nah, pada saat pengarungan itu mengalami kapal yang pecah, nyasar, peserta yang masuk ke dalam air, gitu loh kan, harus direscue. Dan pada akhirnya targetnya nggak nyampe nih ke Pulau B nih. Nah, itulah yang kita maknai menjadi sebuah pembelajaran. Kira-kira apa nih hasil dari yang kita lakukan ini gitu loh. Apa nih perbaikan-perbaikannya? Nah, tentunya perbaikan itu nggak berhenti di situ. Dia continuous improvement. Jadi terus-menerus dia melakukan perbaikan. Sehingga sampai betul-betul kejadian itu dihubungkan nih dengan kehidupan nyatanya dia. Di salesnya itu tadi, di tim sales. Jangan-jangan itu tuh yang kamu lakukan setiap harinya gitu loh kan, selalu ego dan lain sebagainya. Jadi ya udah ikatnya asal-asalan aja. Yang atau kamu mau nyelamatin diri kamu aja nih dengan pakai pelampung yang ketat tapi kamu nggak perhatiin teman yang lain gitu loh. Sehingga menyebabkan teman yang lain juga. Nah, itu harus direfleksikan dengan kehidupan sehari-hari. Otomatis itu juga tadi di role-nya kita di sales tadi itu juga terjadi ya sebenarnya. Jadi ada yang main sendiri-sendiri aja, yang penting gue enak, yang lain bodo amat kan gitu. Nah, otomatis itu ada satu peran leader ya, otomatis ya, karena leader ditunjuk pasti karena dia mempunyai skill lebih atau dia mempunyai knowledge lebih lah dalam hal ini. Nah, bagaimana seorang leader itu dia sebagai coach bukan hanya sebagai supervisor? Ya. Kalau seorang leader, dia sebagai seorang coach juga, ini terkait dengan kemampuan leader as a transformation leadership gitu loh. Yang dimana mereka harus selalu sering mendengar gitu kan, harus sering bertanya dan memberikan tantangan kepada tim leadernya gitu loh. Sehingga hal-hal tersebut dapat dirasakan hadirnya perannya para anggota tim. Karena apa? Didengar. Didengar, suaranya diiyakan, selalu ditanya tanpa membuat pernyataan gitu kan. Dan yang paling penting ini kan kemampuan menantang. Bisa nggak kita sampai dengan pulau sana tanpa pecah kapal? Bisa gitu kan. Kira-kira apa yang harus dilakukan? Nah, dan yang paling penting adalah ini mendukung. Jadi as a leader setidaknya tuh mengetahui juga teknik-teknik coaching gitu loh, yaitu kemampuan mendengar, bertanya, kemampuan menantang dan kemampuan mendukung. Jadi benar-benar sangat penting sekali ya peran leader tadi ya. Nah, tapi kan kalau kita bicara dalam satu tim sales tadi kan juga ada beberapa tim yang udah secara otomatis juga ada persaingan, ada kompetisi di antara mereka ya kan, walaupun kita satu tim, tapi kan masing-masing juga punya individual target tadi atau kompetisi. Nah, seorang leader yang baik bagaimana dia memanage untuk kompetisinya itu? Memanage kompetisi ini kan bagian daripada rewarding ya gitu loh kan. Jadi kompetisi ini juga bagian daripada sebuah tantangan gitu loh. Nah, bagaimana menata kelolai kompetisi ini tentunya harus dilihat dari
sisi-sisi ya itu tadi gitu loh kan, bukan antara suka dan tidak suka, tapi bicaranya adalah siapa yang berprestasi, itulah yang kemudian selain dia jadi sales of the month misalnya, tapi dia juga harus mampu menginspirasi kepada yang lain gitu loh. Jadi tanggung jawab orang yang berprestasi juga nggak jumawa gitu loh. Kaitannya untuk menginfluence kepada yang lain. Justru dia memberikan tantangan kepada yang lain gitu loh. Justru si leader ini harus memberikan ruang-ruang kepada tim sales yang lain supaya dapat terinfluence dengan si sales yang tadi berprestasi tadi. Gitu. Karena kan tadi kita bicara dalam satu tim ya, tadi pasti ada yang superior, ada yang under dan lain-lain. Otomatis kalau manage salah satunya tadi akan lebih banyak di coach untuk misalnya yang under, tapi mengempower ya bisa dikatakan yang sebagai superiornya tadi ya, yang intinya adalah untuk membentuk satu tim untuk mencapai tujuan yang baik. Nah, tadi kan juga di awal kita bicara mengenai prospek. Kalau di sales kan pasti prospek nih, ya kan, karena bisa terjadinya penjualan pasti dimulai dari prospecting atau dari prospek itu sendiri. Tapi kan kadang-kala itu kan ada dalam satu tim itu dia ada yang jago dia nyari prospeknya. Walaupun sekarang sebenarnya toolsnya itu udah sama semua, tapi ada yang mereka ya tadi lebih luas lah, atau bisa dikatakan secara karakteristiknya mungkin dia ada orangnya influence misalnya, dia akan lebih mudah untuk mendekati atau dia lebih mudah mencari prospek, atau mungkin dia punya sumber yang banyak. Nah, dalam membangun budayanya supaya saling membagi prospek ini gimana? Karena kalau saya misalnya, saya punya prospek ini, kayaknya kalau ngebagi kayaknya agak berat banget nih. Karena kalau di kita nih manusia ini lebih mudah menerima daripada membagi kan gitu. Nah, caranya gimana tuh? Dalam rangka membagi prospek ini tentunya kita sama-sama sepakati dulu nih. Why we are here gitu lah kira-kira. Kenapa kita ada di sini gitu loh. Kenapa kita bekerja gitu loh. Kalau tadi bicaranya manusia itu, sifat dasar manusia itu pengen dapat lebih gitu loh. Makanya tadi ngapain sih gue bagi prospek ke orang lain gitu loh kan. Nah, kalau itu nggak didasari dan tidak dikelola nafsunya, nah itu bisa jadi tuh kita akan dikalahkan oleh syahwat itu tadi gitu loh. Nah, pentingnya kita tahu kenapa kita bekerja itu jadi pondasi yang benar-benar yang harus kita duduki gitu loh. Jadi di sinilah nyata-nyata gitu loh. Perannya kita beragama, perannya kita beribadah supaya dapetin ketenangan gitu. Nah, kalau orang udah mau dapetinnya banyak, pasti kan akan banyak pelanggaran tuh yang dilakukan. Nah, kalau udah bicara pelanggaran banyak yang dilakukan, itu kan udah bicaranya udah cheating gitu loh kan, udah banyak hal-hal yang negatif yang kemudian dilakukan. Tapi kalau dia kemudian tahu kenapa dia melakukan itu semuanya, itu orang akan menjadi lebih tenang gitu loh. Dan pada akhirnya kan dari ketenangan dia menjadi bahagia gitu loh. Gitu. Jadi orang dapetin dulu tujuan hidupnya dulu sih, menurut saya sih. Nah, tadi saya tangkap juga sedikit mengenai cheating ya. Karena kita bicara apalagi kalau orang sales. Kenapa banyak orang ya, bukan banyak orang, termasuk saya juga bilang orang sales itu kalau nggak bandel bukan orang sales gitu. Cuma bandelnya itu ya bandel, ada bandel positif, ada bandel negatif gitu kan kita bicaranya. Karena ya tadi kita hubungkan dengan Bapak Ali Sadikin. Jadi, kalau bisa dibilang dia seorang leader yang bandel. Ya kan, ya dia kontroversi, melegalkan gitu loh. Ya, walaupun saya sih tidak melihat dari yang dilakukan, cuma tujuannya tadi seperti itu. Nah, sebagai seorang leader di sales ya, atau leader mau di sales mau dimanapun, kalau menurut Bang Si sendiri, kalau ada timnya melakukan cheating tadi ya bisa dikatakan cheating, ya boleh kita bagi antara positif sama negatif. Kalau positifnya misalnya dia punya satu area, satu area yang dia punya customer di area tersebut, tapi dia akhirnya nyebrang ke area lain. Kalau dari sisi cheating itu cheating gitu loh, tapi secara positif ya mungkin kita bisa bilang, kenapa salesman A ini, ya, dia bisa jualan di area salesman B. Ada kemungkinan salesman B-nya tidak optimal, kan begitu. Nah, itu kan, itu apa yang harus dilakukan kalau menurut Bang Sid sendiri? Kalau ini kita bicara positif dulu. Ini lumayan agak berat nih ya pertanyaannya. Ini kan kita balik lagi kepada karakter tim player itu ya. Jadi kalau saya mengenal tim player itu ada yang gaya timnya itu adalah seperti ownership gitu loh kan.
Ya, mereka merasa bertanggung jawab terhadap keberhasilan tim gitu loh kan. Ada juga yang gayanya tuh communication aktif gitu loh, kemampuan aktif berbagi informasi pasar gitu loh kan. Dan berikutnya adalah learning attitude gitu, mau belajar dari anggota tim yang lain. Dan yang keempat adalah tipe team player adalah support system, membantu rekan tim saat menghadapi menghadapi kesulitan. Nah, tentunya semuanya balik lagi kepada aturan. Apakah aturan-aturan tadi dimaksud itu adalah merupakan pelanggaran atau tidak gitu loh kan? Atau kan memang itu dibolehkan atau tidak? Tapi dengan tadi keempat karakter team player yang saya sebutkan tadi, setidaknya orang tuh akan menjadi terus-menerus membangun support system yang baik gitu loh. Dia akan menjadi paham dengan timnya, mengalami kesulitan dia bantu gitu loh kan. Dan dia menjadi punya perilaku yang terus belajar gitu loh kan. Terus menganggap dirinya haus akan keilmuan gitu loh. Dan yang paling penting adalah dia merasa bertanggung jawab terhadap keberhasilan timnya. Itu kan perilaku seorang ownership sebetulnya, yang juga yang juga harus dimiliki oleh para tim sales itu sendiri gitu loh. Gitu. Ya, jadi yang pertama saya ketangkap ya, balik lagi ke aturannya ya. Karena kalau secara aturan memang nggak boleh. Gitu. Tetapi balik lagi secara optimalisasi. Mungkin kalau kita hubungkan dengan tadi, ini ada satu prospek yang bagus gitu kan di hari ini tidak ditangani dengan baik gitu loh. Ya akhirnya balik lagi kemungkinan ya, kalau saya sih melihat ya balik lagi ke leadernya tadi, bagaimana dia untuk mengatasinya tadi, seperti itu ya mungkin ya. Nah, kalau yang negatif kayaknya nggak perlu dijawab lah kalau negatif ya, negatif selesai aja gitu ya, karena kita bicara untuk leader di sales ini pasti mereka akan menghadapi itu ya Bang Sis ya. Betul. Nah, otomatis ketegasan tadi ya, kita ambil contoh dari Pak Ali Sadikin ya, dia bicara sebagai pemimpin dia tegas di situ melakukannya. Oke, kemudian untuk apa? Kita bicara mengenai sebagai seorang leader, otomatis kan dia juga harus punya wadah sarana untuk bisa mengevaluasi timnya melalui meeting atau melalui briefing dan lain-lain di situ. Nah, model kalau dilihat secara leadership, model meeting dari tim sales yang efektif itu seperti apa? Ya, jadi dalam rangka memelihara motivasi tim player sales itu sendiri, itu memang setidaknya itu diawali pagi, morning briefing itu jadi penting gitu loh. Tapi nggak melulu bicara soal target gitu loh. Jadi Abraham Maslow pernah bilang gitu loh, sebelum masuk ke Benjamin Bloom-nya, sebelum bicara tentang pembahasan yang mendalam tentang target, tentang masalah-masalah, orang tuh harus dimasukin ke Maslow-nya dulu. Perasaan di hari ini gitu loh kan. Bagaimana pembicaraan yang di luar konteks hal-hal yang inti gitu loh. Jadi masuk ke dalam penghargaan terhadap dirinya. Orang itu diorangkan terlebih dahulu. Nah, itu morning briefing yang tepat dilakukan gitu loh. Jadi meskipun dia hanya 10-15 menit, tapi orang udah merasa diorangkan oleh leadernya. Diakui kehadirannya, didengarkan suaranya gitu loh kan. Dan proses morning briefing itu sendiri juga sebisa mungkin tidak dalam keadaan duduk. Jadi modelnya adalah Scrum. Scrum proses berdiri gitu loh kan. Cukup 10-15 menit, dia tidak bicara tentang masalah, tapi bicara tentang solusi gitu loh. Itu bicara tentang morning briefing. Nah, setelah morning briefing itu tentunya ada namanya weekly sales training gitu loh. Weekly sales meeting. Di mana itu bagaimana setiap minggunya itu melakukan proses-proses evaluasi secara mendalam. Gitu loh. Ditambah lagi dengan ada sales dashboard dan sharing strategic closing gitu loh. Tentunya hal ini terus-menerus dapat dilakukan dengan cara melakukan pelatihan-pelatihan, melakukan terus-menerus insight moment terhadap apa yang sudah dilakukan. Sehingga ini betul-betul dapat teridentifikasi nih kebutuhan-kebutuhan dasar mereka. Sehingga ini dapat berfokus pada keterampilan-keterampilan yang penting gitu loh, untuk menjawab persoalan-persoalan tersebut gitu. Karena kan namanya orang sales itu kan pasti dia begitu ke lapangan itu kan banyak input atau mungkin challenge di situ. Ya tadi kalau saya tangkap itu di morning briefing ya bukan bicara mengenai target, karena kalau di briefing udah pasti bicara target. Ya target hari ini, target achievement sampai hari ini, month to date-nya, bahkan mungkin kuartalan atau mungkin year to date kita bicaranya, tapi juga bicaranya adalah mengenai personal juga.
mengorangkan tadi di situ ya. Maslow-nya. Nah, Ya. saya punya pengalaman sedikit sebenarnya di sini. Saya waktu masih aktif di profesional, saya pernah masuk satu distributor, yaitu saya masih di satu prinsipal, ada di sebelah ada prinsipal tetangga saya tidak sebutkan. Betul. Itu ada seorang supervisor kalau nggak salah, dia itu lagi briefing ada 5 orang salesman-nya. Wah, dengan gayanya gebrak meja. Gebrak meja, dituding-tuding, dimaki-maki. Waduh, saya bilang hebat sekali. Dan kemudian beberapa hari kemudian saya datang lagi pagi sama dia sedang melakukan briefing, tapi udah bukan 5 orang, udah tinggal 3 orang. 3 orang. Ya, kemudian saya datang lagi minggu besok tinggal 2 orang. Jadi bisa dikatakan bahwa namanya seorang leader itu memanusiakan, mengorangkan itu sangat penting ya sebenarnya. Betul. Ya, jadi bicaranya tadi di briefing tadi bukan hanya bicara target, tapi juga ada personal approach. Dan saya tertarik tadi yang berdiri, ya karena apa hubungannya antara dia duduk dengan berdiri ketika briefing ini? Oke, apa hubungannya? Yang pertama, kalau udah duduk itu pasti akan lama ngobrolnya. Dan kalau bicara duduk itu pasti akan ngomongnya melebar. Dan cenderung bicarain tentang masalah, bukan masa depan. Itu loh. Tapi berbeda pada saat dia posisi berdiri. Berdiri ini, kalau di teknik public speaking ini, tata kelola diafragma, suara, pemikiran, itu jauh lebih luas. Gitu loh. Dan yang kedua adalah, orang nggak bisa tahan lama-lama untuk berdiri. Pasti dia akan menyudahi proses tersebut gitu loh. Dan yang ketiga adalah lebih penting tindakan nyata daripada retorika di atas meja. Seperti yang dilakukan oleh Ali Sadikin gitu loh. Tindakan-tindakan nyata yang punya dampak nyata, yang ini punya manfaat yang luar biasa kepada banyak orang gitu. Gitu. Tapi saya agak kaget tadi menuju ke sana, saya pikir Ali Sadikin hadir. Maaf ya Pak. Oke. Jadi sebenarnya sebagai seorang leader di sales tadi, dia juga harus menguasai teknik-teknik itu ya. Betul ya, karena tadi berdiri, karena saya juga menangkap apa bedanya duduk dengan berdiri, ternyata beda gitu ya. Oke. Nah, terakhir pertanyaan saya dari ke Bang Sis mengenai leader seorang sales ini dalam praktek lapangan tadi, ya kan mereka ada melakukan simulasi sharing, di sharing pasar itu, peluang pasar itu maksudnya gimana ya? Strategi sharing pasar itu yang dimaksudkan adalah setiap orang kan pasti mempunyai kendala yang berbeda-beda di lapangan. Ini dengan menerapkan coaching secara berkelanjutan dan sesi coaching dilakukan one on one ataupun group coaching, ini setidaknya dapat menyamaratakan pengetahuan dan pengalaman setiap orang yang ada di situ gitu loh. Sehingga fokusnya tetap pada perilaku dan potensi-potensi yang ada pada dirinya, yang ada pada tim sales itu tim sales. Nah, yang repotnya pada saat ini tidak dilakukan, pengetahuan dan pengalaman tidak diseragamkan, yang dikhawatirkan adalah kita fokusnya lagi-lagi kepada masalah gitu loh. Sehingga motivasi dan dukungannya tidak nampak gitu, tidak nyata gitu loh. Metode ini yang kami sebut dengan leadership as a coaching sebetulnya. Leadership as a coaching itu kira-kira. Oke. Jadi secara generalnya bisa dikatakan sekali lagi bahwa namanya seorang leader di sales, dia tidak hanya bisa jualan saja, tapi dia harus bisa mengelola tim dengan baik ya untuk leadershipnya itu. Kapan-kapan kita boleh nih ya, kalau dari teman-teman dari perusahaan ada yang tertarik untuk bicara mengenai development tim sampai di coachingnya mereka, hubungi kami, nanti kita akan berkolaborasi dengan Bang Sis, kita akan bantu buat di perusahaannya untuk mendevelop tim itu sendiri, bukan hanya bicara selling, tapi secara leadershipnya itu sendiri. Terima kasih buat teman-teman, ini suatu pembelajaran yang luar biasa, yang terima kasih insight-nya Bang Sis, yang mudah-mudahan kedepannya kita bisa bekerja sama lebih lanjut, dan kita bisa bantu dari teman-teman sekalian. Ya, ingat, Senin sampai Minggu, jualan lagi. Senin sampai Minggu, jualan lagi.